Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Anggoro dari Angkatan Ilmu Komunikasi UNJ. Ingin mempresentasikan tentang metode penelitian saya yang kualitatif, yang berjudul Dampak Lingkungan Keluarga Tidak Harmonis Terhadap Psikis Anak. Kita mulai saja ya. Latar belakang. Keluarga tidak harmonis atau biasa disebut dengan istilah broken home adalah istilah keluarga yang sudah tidak berfungsi lagi. Kecanduan, kefanaan, kemiskinan, kekerasan, masalah perkawinan, hubungan keluarga yang buruk, dan berbagai keadaan hal lainnya, semua dapat menyebabkan dampak rumah tangga berantakan. Keluarga tidak perlu dipisahkan untuk tinggal di rumah yang rusak, karena kata tersebut mengacu pada disfungsi keluarga. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan sosial dan emosional. Bukan hanya tidak ketiadaan kesehatan, dengan demikian, kesehatan mental adalah sumber dari kehidupan yang diperlukan untuk perkembangan semua anak dan untuk perkembangan dan fungsi manusia yang optimal sepanjang hidup. Lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental anak. Dalam Puspita 2019. Menurut data World Health Organization, pada tahun 2000, jumlah gangguan jiwa meningkat dari 12% pada tahun 2000 menjadi 13% pada tahun 2001. Diperkirakan akan mencapai 15% pada tahun 2020. Masih di data belakang, menurut WHO, prevalensi penyakit jiwa penduduk global akan meningkat sebesar 15% pada tahun 2015. Menurut laporan kesehatan dasar atau disebut Dikesdas, tahun 2013 di Indonesia, prevalensi nasional orang berusia 15 tahun ke atas dengan masalah mental emosional adalah 6,0% atau 37.728 orang dari 703.946. Jelaskan dalam publikasi Departemen Kesehatan Tenggara tentang kesehatan mental pada anak dan remaja (BMA) dalam Puspita 2019, gangguan perilaku 6% dari 5 hingga umur 16 tahun anak laki memiliki kecenderungan gangguan perilaku yang lebih tinggi. Jika dibandingkan anak perempuan, berarti anak laki itu yang memiliki kecenderungan untuk lebih tinggi memiliki gangguan perilaku itu. Okulin 2016 berpendapat anak-anak atau remaja yang memiliki keluarga yang sudah utuh biasanya menunjukkan indikasi penyakit kesehatan mental jangka pendek seperti stres, kecemasan, dan kesedihan. Menurut Health News 2015, ada 8 konsekuensi bagi anak yang memiliki hubungan buruk dengan orang tuanya. Soal akademis, kecenderungan untuk terdidik oleh hal-hal negatif, kualitas yang buruk, pelecehan, obesitas, psikologis, ketidakpedulian dalam hubungan, dan seks bebas adalah 8 konsekuensi. Masalah ini merupakan masalah yang harus ditangani dan ditelaah dengan seksama. Dikarenakan pengaruhnya yang besar kepada berbagai aspek kehidupan khususnya mental bagi para orang yang berada di dalam situasi ini, terlebih bagi seorang anak. Sebuah penelitian di tahun 2017 misalnya menemukan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga inti yang utuh memiliki kemungkinan setengah dari anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga campuran atau satu orang tua untuk mengembangkan masalah mental atau memerlukan bantuan psikiater. Keluarga yang tidak harmonis atau biasa disebut dengan istilah broken home merupakan keluarga yang sudah tidak berfungsi lagi, kecanduan, kefanaan. Kebiasaan positif dan teknik coping diajarkan kepada anak-anak muda dalam konteks rumah yang sangat hangat dan aman. Seorang ibu yang telah memindahkan anak-anaknya keluar masuk rumah dari banyak pacar yang berbeda mungkin tidak menyadari dampak transisi tersebut terhadap anak-anak. Akibatnya,
anak-anak dari rumah tangga yang tidak stabil, tapi untuk mungkin memiliki tantangan penyesuaian yang sama atau lebih berat, seperti anak-anak dari keluarga berantakan. Terkadang, untuk menyembuhkan sebuah keluarga, rumahnya sendiri harus dirusak. Perkelahian dan kekerasan dalam perkawinan mungkin berdampak besar pada perkembangan anak. Dan mungkin tampak paradoks. Dampak mental yang berat pada anak khususnya akan berpengaruh pada kebiasaan dan sifatnya nanti di saat usia remaja dan selebihnya, yang mana akan berdampak positif negatif tergantung dari individualnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pembahasan ini memberi gambaran kepada kehidupan orang yang berada di kategori keluarga tidak harmonis melalui data dan juga referensi yang ditemukan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kepekaan sosial kita kepada mereka yang memiliki kasus broken home ini. Fokus penelitian kita adalah seperti apa cara perlakuan orang tua kepada anak yang berada dalam kategori disfungsi keluarga. Di sini kita maksud itu adalah seperti apakah cara orang tua sang anak memperlakukan mereka, ya kan? Contoh-contohnya seperti apa gitu. Kayak dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tidak memiliki disfungsi keluarga. Kedua, bagaimanakah pengaruh disfungsi keluarga pada perilaku anak? Di sini kita membicarakan tentang pengaruh perilaku anak yang disebabkan oleh disfungsi keluarga. Mungkin dikarenakan seringnya berantem atau perkelahian, sang anak menjadi orang yang emosi atau seperti apa. Seperti itu contohnya. Cara seperti apakah yang akan dilakukan oleh para anak untuk menghadapi masalah disfungsi keluarga ini? Di sini kita bermaksud adalah bagaimanakah problem solving yang anak lakukan dalam situasi yang dihadapi saat ini. Next. Tujuan penelitian. Yang ke-1 tentunya, memahami kondisi seperti apa yang sedang dialami sang anak dengan keluarganya. Memberi gambaran seperti apakah dampak yang terjadi secara psikis dari sang anak. Mengetahui bagaimana cara yang dilakukan sang anak dalam menghadapi kondisi yang dialami. Inti dari tujuan penelitian itu adalah kita lebih aware, kita lebih kita tidak melupakan hal-hal seperti ini yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih memperhatikan hal-hal seperti ini dan membantu orang yang dalam kondisi seperti ini. Manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat teoritisnya adalah secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran baru dari kasus keluarga tidak harmonis, juga konsep-konsep baru yang menambah sekaligus juga memperluas kawasan keilmuan. Manfaat praktisnya adalah bagi sang anak memberikan wawasan baru dan menambah perspektif yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana akan bermanfaat untuk menyadari kondisi yang terjadi dalam keluarga dan melakukan hal yang terbaik bagi mental dan fisik dalam kondisi disfungsi keluarga yang terjadi. Bagi orang tua, menyadari bahwa perilaku yang dibuat telah membuat sang anak tidak nyaman dan berisiko bagi sang anak di masa depannya nanti, dan memberi kesadaran untuk memperbaiki secara perlahan demi kelangsungan hidup sang anak. Kita maksudkan, kita juga akan menyebabkan awareness ini bisa mengubah salah satu dari banyak dalam kasus, termasuk dalam kasus konsep broken home ini. Yang ketiga, khalayak umum, menambah kepekaan sosial terhadap kondisi kehidupan seseorang yang mungkin terjadi di sekeliling kita dan memberikan pemahaman kepada masyarakat awam dan juga membantu dan memperhatikan orang yang berada di dalam kondisi keluarga tidak harmonis. Khususnya kita masuk ke konsep menurut James S. Coleman,
Teori pilihan rasional merupakan salah satu teori panas dalam sosiologi saat ini. Secara umum, teori pilihan rasional ini memiliki tempat marginal dalam arus utama pemikiran sosiologis. Dan ini mempengaruhi teori perkembangan pasar. Coleman berpendapat bahwa sosiologi harus memperhatikan sistem sosial, tetapi fenomena makro harus dijelaskan oleh variabel yang ada. Dengan orang yang berperan sebagai prototipe, Coleman mengklaim bahwa data diperoleh pada tingkat individu dan kemudian dikumpulkan atau dikompilasi untuk berkembang pada tingkat sistem. Karena intervensi asli untuk menghasilkan transformasi masyarakat dilakukan pada tingkat individu, komponen utama teori pilihan rasional adalah aktor dan sumber, kekuatan. Sumber sesuatu yang diinginkan oleh para pemain dan orang-orang dalam posisi berkuasa. Berdasarkan kedua faktor tersebut, Coleman menguraikan bagaimana 34 interaksi keduanya mengarah pada level sistem. Fondasi minimal untuk sistem aksi sosial adalah dua pemain yang masing-masing memiliki kendali atas sumber daya kepentingan satu sama lain. Kepentingan setiap orang dalam sumber daya berada di bawah kendali orang lain yang membawa keduanya sebagai aktor dengan tujuan terlibat dalam tindakan yang melibatkan satu sama lainnya. Sistem tindakan adalah struktur ini bersama dengan fakta bahwa aktor memiliki tujuan. Masing-masing memiliki tujuan untuk memaksimalkan realisasi kepentingannya, memberikan tindakan mereka. Karakter yang saling bergantung atau karakter sistemik. Hitzer dan Goodman, 2016. Mungkin sekian presentasi dari saya, Aditya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih telah menyaksikan hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.